Bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7. Saat ini pembahasan kemampuan verbal, subtopik penalaran analitis 3, model hubungan kombinasi. Nah, ini merupakan kelanjutan dari penalaran analitis 1 yang berisi perbandingan dan urutan, dan penalaran analitis 2 yang berisi hubungan antar syarat. Model hubungan kombinasi merupakan model yang menampilkan kasus atau cerita yang berisi kejadian dan mengandung beberapa syarat, lalu minta kesimpulan berdasarkan analisis ya, bukan analisa. Berdasarkan hasil analisis syarat-syarat tersebut. Misalkan, penyusunan jadwal, kemungkinan banyaknya cara yang terjadi, kemungkinan posisi dengan syarat tertentu, misalnya posisi duduk, posisi ruang atau lokasi yang tepat, pemilihan atau penunjukan objek atau calon berdasarkan syarat tertentu, misalnya pemilihan pekerja, pemilihan peserta lomba, pemilihan pejabat, dan lain-lain. Nah, ini merupakan kombinasi gabungan dari model-model yang ada di penalaran analitis 1 dan 2. Biasanya, soal semacam ini diawali oleh teks, lalu teks itu berisi pernyataan dan syarat, dan menjadi modal untuk menjawab beberapa soal. Mari kita lihat latihannya. Cermati teks 1 berikut, lalu analisislah, lalu gunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. 6 orang karyawan baru dari sebuah perusahaan diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen bersama karyawan dari perusahaan lain selama 3 hari. Mereka, 6 orang ini maksudnya, disewakan sebuah hotel kecil yang jumlah kamarnya 6. Kamar nomor 1, 2, 3 di lantai 1, kamar 4, 5, 6 di lantai 2. Keenam karyawan tersebut, Ari, Bima, Chandra, Desi, Edo, dan Vina, membagi kamar dengan aturan sebagai berikut. 1. Ari akan menempati kamar 2. 2. Kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Edo. 3. Bima tidak mau kamarnya berdekatan dengan kamar Edo. 4. Ari juga tidak mau jika kamarnya berdekatan dengan kamar Chandra. Nah, berdasarkan syarat-syarat ini, mari kita susun lokasi kamar yang mereka tempati. Kunci dari keempat syarat ini kita harus memilih salah satu yang menjadi kunci. Nah, tidak selalu di nomor 1. Ini kebetulan ada di nomor 1. Tapi tidak selalu ya. Nah, Ari akan menempati kamar nomor 2. Jelas. Lalu, Ari juga tidak mau kamarnya berdekatan dengan Chandra. Berarti tidak mungkin Chandra di sebelah kiri maupun kanan Ari. Maka kita letakkan di kamar nomor 6. Kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Edo. Nah, kita letakkan di atas Ari supaya aman, karena nanti Edo pasti tidak akan mengisi di sini. Bima tidak mau kamarnya berdekatan dengan kamar Edo. Nah, Edo kita letakkan di nomor 4, Bima kita letakkan di nomor 1 supaya syarat itu sekaligus terpenuhi. Nah, Vina tidak masalah dimanapun. Maka pernyataan berikut yang benar adalah D. Kamar Chandra berada di lantai 2. A, B, C, E ini pernyataan yang tidak sesuai. Soal nomor 2.
Apabila Edo di kamar 4, nah ini sudah ada di kamar 4. Pernyataan berikut yang benar adalah kamar Ari berada di sebelah Desi. Salah. Kamar Desi berada di sebelah kamar Edo. Ya, ini jawabannya. Kita cek nomor yang lain. Kamar Vina berada di sebelah kamar Desi. Tidak. Kamar Chandra berada di sebelah kamar Edo. Tidak. Kamar Chandra berada di sebelah kamar Bima. Juga tidak. Ini atas bawah, bukan berdekatan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Nah, aturan pembagian kamar ini dikopi dari yang sudah ditayangkan sebelumnya. Jika kamar Chandra berada tepat di atas kamar Vina, nah ini harus kita ubah. Posisinya. Tadi kan di sini berisi Edo. Ya, kita lihat kembali. Nah, tadi berisi Edo. Di sini Chandra. Jadi sebenarnya ini hanya kita tukar antara kamar 1 dan 6 dan kamar 3 dan 4. Yang kita tukar adalah Chandra dan Edo. Nah, kita lihat kembali. Jika kamar Chandra berada tepat di atas kamar Vina, nah di sini. Sebenarnya ini juga bisa di sebelah sini. Vina di nomor 1, Chandra di nomor 4, Edo nomor 6, Bima di nomor 3. Pernyataan berikut yang salah adalah pernyataan nomor E. Kamar Bima berada di sebelah kamar Chandra. Ya. Jadi, jika kamar Chandra berada tepat di atas kamar Vina, pernyataan yang salah adalah pilihan jawaban E. Kamar Bima berada di sebelah kamar Chandra. Kita lihat kamar Edo di lantai 2. Betul. Kamar Desi di lantai 2. Betul. Kamar Bima di lantai 1. Betul. Kamar Desi di sebelah kamar Edo. Betul. Nah, yang salah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jika Desi dan Vina berada di lantai 1, Desi, Vina. Jadi Desi tadi kita turunkan, Vina kita geser ke kamar nomor 1. Pernyataan berikut yang benar adalah Bima tinggal di atas kamar Desi. Nah, ini. Tentu susunan ini tadi dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan di awal. Jadi ini tidak boleh dilanggar. Kapanpun selama soal ini mempertanyakan beberapa nomor sampai entah nomor berapa. Ini menjadi aturan pokok yang tidak boleh dilanggar. Lalu bagaimana caranya dengan pernyataan per soal ini harus disesuaikan. Nah, untuk soal nomor 4 ini, Bima tinggal di atas kamar Desi. Betul? Ini sebagai jawaban. B. Bima tinggal di atas kamar Vina. Salah. Bima hanya bisa di kamar nomor 1. Salah. Vina menempati kamar nomor 1 atau 2. Tidak. Sebenarnya Vina bisa di nomor 1 atau 3. Vina menempati nomor kamar 4 atau 5. Salah juga. Ya, ini jawaban soal nomor 4. Sekali lagi, Bima tinggal di atas kamar Desi. Soal nomor 5. Ini soal terakhir untuk teks cerita atau teks pernyataan tadi. Jadi pada tayangan ini hanya ada satu teks dengan 5 soal. Kembali, ini aturan pembagian kamar yang kita ambil dari tayangan pertama. Sama. Jika kamar Bima di sebelah kamar Vina, Bima di sebelah Vina. Nah, tadi Vina di sini kita naikkan. Bima. Ini tetap sama dengan
pembagian kamar yang ada di nomor 4. Edu, Vina, Ari, Desi, Bima, Chandra, Edu. Ada sedikit perubahan, yaitu Chandra berada di kamar nomor 5. Baik, kita lihat kembali. Jika kamar Bima di sebelah kamar Vina, ini 4 dan 5, pernyataan berikut yang benar adalah kamar Bima tepat di atas Ari, salah. Kamar Desi ada di atas kamar Bima, salah. Kamar Chandra di sebelah kamar Vina, ini yang benar. Kamar Edu berada tepat di atas kamar Ari, salah. Kamar Desi berada tepat di bawah kamar Edu, salah. Jadi jawabannya C, kamar Chandra di sebelah kamar Vina. Demikian pembahasan penalaran analitis 3, model hubungan kombinasi. Satu hal yang perlu dicatat adalah betul-betul memahami teks soal atau cerita dan terutama syarat-syaratnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Salam satu guru, banyak ilmu.